Baik, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Kak Cindy, artinya dari pihak Kak Cindy dan juga Rivaldi ini kan sekarang PR-nya untuk membawa bukti yang begitu bisa meyakinkan hakim bahwa Rivaldi ini bukan Andika. Sudah cukup memiliki bukti yang meyakinkan itu Kak Cindy? Untuk bukti itu insya Allah kami sudah cukup bukti. Kenapa? Karena di tanggal 27 pada saat kejadian 27 Agustus 2016, saat kejadian pun Rivaldi itu sedang berkumpul dengan teman-temannya. Bukan teman-teman yang ada di dalam saat ini ya, tapi teman-teman permain dia yang memang pada saat tanggal 27 juga di salah satu temannya itu ada ulang tahun. Ya kan? Makanya dia berkumpul di sana. Mungkin bisa jadi itu pun bisa menjadikan suatu alat bukti yang dimana pada saat tanggal 27 itu memang Rivaldi itu tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian kasus Inang, kan gitu. Oke, dan setuju juga tadi dengan adanya omongan Bang Farhad yang menyatakan pledoi itu tidak ada yang dianggap nama majelis hakim. Itu pun yang kami rasakan sebagai kuasa hukum dari Rivaldi pada saat kami mengajukan pledoi atas nama Rivaldi bukanlah Andika pun tidak dianggap sama sekali oleh majelis. Oke, lalu artinya begini, ini akan lebih agresif tentunya ketika menempuh langkah peninjauan kembali kali ini, Kak Cindy. Ya, mungkin kami akan lebih agresif. Kenapa? Karena di sini mungkin pikir kami satu momen yang sangat pas, ditambah adanya dengan Peggy bebas itu kan makin makin membuat BAP itu bahwa apa yang sudah dilakukan pada saat 2016 yang sudah dibikin atau dibuat BAP oleh para Rudiana dan yang lain-lainnya itu bisa mematahkan kan gitu. Peggy kan ada di dalam BAP dan Andika pun ada di dalam BAP, tetapi bukan yang Rivaldi, hanya Andika kan di situ. Jadi mungkin membuat kami makin agresif untuk menyatakan Rivaldi bukanlah Andika gitu kan. Oke, artinya begini Kak Cindy, apakah memiliki bukti-bukti bahwa dalam proses penetapan Rivaldi pada saat itu sebagai tersangka dalam kasus kematian Vina dan Eki ini ada yang tidak benar begitu? Ya, memang jelas pada saat itu juga kan sebenarnya sudah sebelumnya sudah saya selalu jelaskan bahwa Rivaldi itu sudah ditahan di Polsek Utara Barat ya kan untuk kasus penganiayaan. Di tanggal 30 di malam hari di tanggal yang sama dia dipindahkan ke Polres Kota Cirebon dengan tanpa ada alasan apapun ya, entah di Polsek atau apapun dan tanpa ada administrasi apapun ya kan pada saat dipindahkan ke Polres Kota Cirebon. Dipindahkan itu tidak ada BAP, tidak ada apapun. Di BAP itu Rivaldi itu hanya di Polsek Utara Barat untuk kasus penganiayaan, untuk kasus Vina di tanggal 1 setelah 6 orang lainnya itu ditangkap di depan SMP 11 gitu. Oke, baik Prof Gayus, ini juga yang menjadi rasa penasaran ya. Ini ketika kemudian Saka Tatal Rivaldi mengajukan PK, Prof, ini sifat dari para hakim yang saat ini menangani di Pengadilan Negeri Cirebon ini seperti apa? Karena ada juga memori tanggapan dari jaksa penuntut umum. Bagaimana kemudian memberikan bobot sehingga nanti bisa berlanjut ke MA? Tentunya MA itu mempunyai mekanisme pengawasan. Ya. Mahkamah Agung itu bukan KY saja. Kalau KY itu kan di luar. KY itu sebenarnya tidak menangani mengenai dia hanya kepada hal-hal yang menyangkut perbuatan yang tercela. Ini untuk KY. Dia tidak boleh menangani proses hukum yang berjalan di pengadilan. Itu mutlak milik kekuasaan peradilan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Nah, di sana ada Dewas di Mahkamah Dewan Pengawas dan ada Ketua Muda Bidang Pengawasan. Bisa saja disampaikan hal-hal seperti ini. Kemudian nanti akan dikirim tim atau kalau dianggap perlu akan dilakukan oleh Mahkamah Agung secara internal. Jadi teknis yuridis itu ada di Mahkamah Agung, tidak di luar itu. Termasuk KY. KY tidak punya hak untuk teknis yuridis. Apa diputus hakim, apa yang dilakukan itu kecuali perilaku yang dianggap tercela itu wilayah KY. Ada dua wilayah yang publik seringkali adukan ke KY. Apanya mau diadukan? Kalau teknis yuridis tidak bisa, dia hanya yang tercela dari hakim saja. Itu kira-kira. Kalau kita mau bikin lembaga baru ya silakan ya, lembaga misalnya eksaminasi. Saya pribadi sering mengusulkan. Jadi kalau ada hal seperti ini dan PK-nya tidak memberi dukungan, kita harus minta untuk
lakukan eksaminasi yang bukan hanya tidak ada kaitan dengan putusan. Eksaminasi dibuat lembaga eksaminasi nasional ini harus mempunyai kekuatan untuk bisa merubah putusan. Kira-kira begitu. Oke, Prof, pernah nggak sih menemukan kasus ini kan kalau di PK Saka Tatal yang diajukan oleh pihak Saka Tatal kemudian oleh jaksa dinilai ini bukan novum baru karena sudah pernah ada sebelumnya, ini bukan bukti baru. Pernah? Itu akan nanti menjadi perhatian dari hakim pemutus PK. Itu yang sama jaksa tadi mempunyai poin ya, walaupun tidak langsung. Jaksa di situ tidak langsung sebagai penuntut umum ya, tapi jaksa bagian dari PK, bagian dari instrumen PK. Demikian juga advokat yang mengajukan. Nah ini semua akan dinilai ini PK, jadi bukan peradilan biasa. Ini disebut sebagai upaya hukum luar biasa. Sehingga yang luar biasa itu tangani juga oleh Mahkamah Agung mungkin secara khusus juga ya. Akan sangat ketat sebenarnya untuk PK ini. Kalau tadi ada kelainan hakim, udah lewat waktunya ya. Apakah ada pertentangan putusan dengan perkara yang lain, nah itu juga sudah lewat. Tinggal memang novum, keadaan baru. Nah ini seperti betul-betul apa keadaan barunya, biasa saksi juga yang merubah keterangan yang lalu, tidak apa-apa. Ada yang ini ada risikonya. Saksi palsu kalau timbul di belakang di depan tetap ada risikonya. 9 tahun itu kalau sampai merugikan pihak lain, kesaksian disampaikan ini tidak benar, itu ada risikonya. Nah itu kira-kira risikonya ada pada saksian yang diulang tetapi tidak benar. Ya. Yang lain itu kalaupun dinilai ya paling ditolak. Tapi kalau saksi punya risiko, kalau bukti baru tidak cocok ya paling ditolak aja PK-nya. Kira-kira seperti itu. Oke, Bang Farhad gimana nih kalau ini kan kita sudah melihat memori tanggapan dari jaksa ya, hakim nanti yang akan memutuskan di Pengadilan Negeri Cirebon untuk nanti apakah kemudian berlanjut ke MA seperti itu. Tapi kalau misalnya PK ini kemudian ditolak, seperti apa Bang Farhad? Saya nggak pernah berpikir bahwa ketika mengajukan PK ini akan ditolak gitu. Karena memang nyata-nyata sekali kelihatan memang hakim maupun mulai dari penyidik itu mengejar hanya pengakuan tersangka, terdakwa, dikejarnya pengakuan aja gitu. Dan dengan bukti-bukti yang sangat minim. Nah termasuk yang kita akan laporin itu kan di samping jaksa yang akan kita laporin itu, kemudian kita juga melaporkan dokter forensik yang menyatakan bahwa menemukan sperma. Apa maksudnya? Kemudian kemarin ada satu mantan petinggi Polri mengatakan ketika ditanya kepada dokter forensik itu bilang bahwa kami tidak memeriksa DNA karena spermanya udah bercampur dengan darah dan tanah. Bagaimana bisa tanggal 27 meninggal, 28 dimakamkan, kemudian digali lagi 13 hari kemudian, nah, kemudian pada saat itu kan pada dimakamkan sudah dicuci mayatnya, dimandikan. Tentu dalam Islam itu dibersihkan semua. Tiba-tiba kok bisa di dalam kubur itu keluar sperma lagi bercampur dengan tanah, bercampur dengan darah sehingga tidak melakukan tes DNA pelaku pemerkosaan, siapa pemilik sperma itu. Dari satu udah kita ketahui bahwa mereka hanya asal-asalan aja, kebetulan aja jaksanya P21 mengarahkannya. Harusnya jaksanya malu dong lihat kejadian seperti ini. Malah kemarin dengan sikap mengatakan tetap dan menolak bukti-bukti baru kita, ada beberapa poin-poin kita yang tidak dijawab oleh jaksa gitu. Tapi jaksa tetap aja menjawab dengan alasan menolak semua. Itu kan hanya membangun opini bahwa seolah-olah jaksa hanya mempertahankan agar tidak malu. Tapi saya rasa yakin agar Pak Jaksa Agung memberi atensi khususnya pengawas terhadap kasus ini sembari PK ini berlangsung dan dalam persidangan ini mudah-mudahan ada satu kesimpulan yang membuat jaksa juga yakin gitu. Jangan jaksa dengan polisi kerjasama menanggung semua kesalahan karena sangat kelihatan bahwa memang tidak maksimal hasil penyidikan dan peran daripada Rudiana ini yang kita anggap memang awalnya dia adalah ayah korban, tapi justru dia punya peran dalam rekayasa penyidikan ini. Oke. Yang mengakibatkan dipidana semuanya 7 orang itu seumur hidup semua sama. Ya. Kan agak aneh masa
kasusnya berbeda tapi hukumannya semua sama, Ya. seumur hidup semua. Oke, baik Pak Beni, mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Farhad yang juga menilai bahwa hasil penyidikan ini tidak maksimal. Kemudian sekarang akhirnya ramai-ramai mengajukan upaya hukum karena ada kemudian merasa ada celah, ada kejanggalan dalam proses yang berlangsung dalam pengungkapan kasus Vina dan Eki. Ya, kami tentunya menghargai apa yang sedang dilakukan upaya ini karena kita semua tentunya mengharapkan tegaknya kebenaran dan keadilan. Mungkin melalui proses ini kemudian nanti ada novum yang diterima. Sekali lagi ini tentunya akan menjadi bahan juga ketika penyidikan kasus ini nanti dilanjutkan. Kan? Sementara ini dihentikan. Seperti itu. Oke, itu ya tanggapan dari Kompolnas. Kak Cindy, sejauh mana sudah yakin dengan bukti-bukti yang akan dibawa dalam pengajuan PK Rivaldi? Insya Allah kami sudah sangat yakin karena pada dasarnya kan untuk Rivaldi berbeda dengan yang lainnya itu bahwa Rivaldi itu kan digantikan perannya menjadi Andika, ya kan? Jadi itu posisi kami itu yang sangat yakinnya adalah menunjukkan bahwa tanggal 27 Agustus kejadian itu Rivaldi ada di mana, dan Rivaldi juga bukanlah Andika dengan menunjukkan bukti-bukti surat dari akte kelahiran dan yang lain-lain, terus bukti keluarganya bahwa Rivaldi namanya itu bukanlah Andika. Udah cukup itu aja. Itu aja. Untuk ya? yang lain-lain masih terlalu banyak. Oke, masih terlalu banyak. Prof Gayus, begini, kemungkinan kemudian PK ini nanti akan ditolak ataupun juga dikabulkan di tingkat MA ya tentunya. Tapi kita melihat dulu dari proses yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon. Nanti bagaimana kemudian hakim akan memberikan bobot melihat dari apa yang dibawa oleh pihak pemohon dan juga apa yang ditanggapi oleh pihak termohon. Ya, hakim ini kan tidak berkaitan dengan hakim terdahulu di tempat yang sama mengadili perkara ini. JPU-nya juga bersifat bukan JPU tapi jaksa yang mewakili kejaksaan. Jadi ini hal baru lagi semuanya untuk memandang satu perkara yang lama tapi menjadi kenyataannya apa betul seperti ini. Kira-kira begitu. Ini bentuk pengadaan koreksi sebenarnya. Mengkoreksi yang lama terjadi kesalahan apa tidak. Kita punya kasus yang menarik Sengkon dan Karta. Ternyata divonis sampai tingkat terakhir toh terbukti bukan dia yang melakukan. Nah ini error in persona dan ternyata dibebaskan dua-duanya, tapi yang satu sudah terlanjur meninggal di LP di penjara dia meninggal, yang satu Sengkon atau Kartanya, yang lain sakit nggak lama meninggal juga. Tapi tujuan PK-nya itu kan untuk memulihkan nama baik keduanya bagi keluarga maupun bagi masyarakat. Jadi memang ini pengadilan koreksi sebenarnya, mengkoreksi betul atau tidak betul, hanya seperti itu. Dan ini untuk memberikan satu menaikkan hak asasi manusia sehingga dia layak apa tidak dihukum atau dia dibebaskan kalau bukti barunya itu kuat seperti itu. Oke, soal gerasi seperti apa, Prof Gayus? Gerasi itu terhadap putusan yang di bawah, yang di atas 2 tahun, ya. Presiden bisa mengampuni terhadap satu putusan yang memang lebih dari 2 tahun. Nah, ini saya tidak tahu tahun berapa tahun. Ada undang-undang gerasi yang baru hanya boleh diajukan 1 kali. Kalau tidak dibatasi, nanti gerasi itu akan terus diulang-ulang terus bagi orang yang memang biasa mengkejahatan, dia terus minta gerasi seperti itu. Tapi dimungkinkan juga gerasi itu pengampunan. Di sana saya juga pernah menjadi hakim mempertimbangkan gerasi karena presiden dalam memberikan hak yang prerogatif untuk mengampuni itu di undang yang baru di amandemen konstitusi harus kembali ke MA lagi. Hakim diminta untuk memberikan bukan persetujuan tapi pandangan atau pendapat. Pendapat hakim menentukan juga karena ya baru hanya pendapat. Saya menemukan satu kasus pembunuhan tapi ternyata bukan dibunuh secara wajar, hidup-hidup dibunuh, di paru-parunya itu ditemukan pasir. Nah, waktu itu Presiden SBY hakimnya saya tolak karena memang ini kejahatan ini bukan kejahatan seperti yang biasa, ini kekejaman yang luar biasa. Seperti itu. Tapi ada juga gerasi dikurangi, Corby misalnya, Australia perkara narkotika itu dikurangi 5 tahun. Itu gerasi tergantung juga nanti presiden memandangnya apa penuh atau sebagian dan kembali ke MA juga untuk mendapatkan pertimbangan. Tapi dalam kasus ini, dalam kasus kematian Vina dan Eki, Prof Gayus melihatnya seperti apa? Karena kasus ini sudah terlanjur menjadi atensi publik, Prof.
Ya tentunya hakim nanti kalau presiden akan mengampuni kalau ini gagal di PK misalnya dan bisa mengampuni ya itu akan mempertimbangkan berbagai hal. Gerasi itu lebih kepada kemanusiaan, bukan keadilan, lebih kepada kemanusiaan. Manusia dalam proses seperti ini, Corby itu sudah sekian tahun di penjara, kemudian kemanusiaan terganggu, dia tidak bisa hidup di alam Indonesia dan sebagainya. Kesalahannya pun tidak jelas karena itu disuruh atau bagaimana. Jadi lebih banyak kepada kemanusiaan. Konsep gerasi itu kemanusiaan. Prof, tapi 7 terpidana ini kalau kemudian informasinya dan dari hasil riset tentunya pernah mengajukan gerasi kemudian ditolak oleh Presiden. Lalu bagaimana kemudian nanti sikap MA atas hal ini? Kalau ini PK tidak mempengaruhi. Kalau ini PK. Tapi sebenarnya kalau sudah pernah gerasi ya tidak bisa PK. Gerasi itu banyak dipahami sebagai pengakuan salah. Dia mengaku salah. Walaupun itu tidak tertulis secara undang-undang maupun doktrin tidak mengatur dengan jelas. Apa itu gerasi terkait dengan pengakuan salah apa tidak. Tapi sebagian hakim berpendapat kalau sudah minta gerasi berarti dia mengaku salah, minta ampun. Gerasi itu pengampunan. Bang Farhad, gimana nih melihat possibility atau peluang-peluang yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof Gayus? Ya, kan tadi jelas Prof Gayus mengatakan bahwa PK itu ada yang ditolak, ada juga yang turun gitu, tapi tidak akan menambah hukuman gitu. Nah, kemudian kalau menyangkut gerasi, kita juga punya. Kalau kebetulan kalau Sakatata belum pernah mengajukan gerasi, nah sedangkan yang lainnya pernah mengajukan gerasi. Tapi menurut saya, karena ini proses yang sangat luar biasa sekali, karena yang namanya orang seumur hidup itu, walaupun dia mengatakan tidak bersalah, kalau udah dihukum tetap aja mau tidak mau dengan keterpaksaan pasti mereka mengajukan gerasi gitu. Karena tidak ada celah, mereka nggak kepikiran akan terjadi heboh lagi kasus ini, naik di permukaan, kemudian adanya pencabutan keterangan dari Liga Akbar, pencabutan dari Dede nggak mencabut Dede. Nah itu suatu bentuk kezaliman kalau nanti hakim menolak alasan yang udah pernah mengajukan gerasi gitu. Justru yang utama adalah peran daripada penegak hukum, baik kita pengacara berjuang, kemudian polisi, jaksa dan hakim menjadi kasus ini prioritas gitu. Bahkan kami meminta dengan kejadian begini, kan tadi si Dede kan ngaku akan nyabut, bohong dia. Nah, akibatnya dia terancam juga pidana 9 tahun penjara. Harusnya ke-7 terpidana itu harusnya ditangguhkan dulu penahanannya, dikeluarkan dulu sampai ada putusan PK sehingga menyatakan bahwa PK itu ditolak gitu. Tapi kalau misalnya dibiarkan lama, kemudian diragukan, dibuat kalimat bahwa kalau orang gerasi tidak boleh mengajukan PK, itu menurut saya suatu proses pembiaran terhadap keadilan di Indonesia, ketidakadilan ya. Jadi siapa lagi yang memperbaiki negeri ini kalau bukan kita semua, terutama penegak hukum. Kak Cindy, gimana nih tanggapannya dari penjelasan Prof Gayus melihat upaya hukum luar biasa yang sudah ditempuh juga dan dipilih oleh Rivaldi? Sebenarnya Rivaldi sendiri dia tentu tidak ingin mengajukan, hanya saja adanya suatu ajakan dari kelimanya untuk mengajukan. Dan Rivaldi sendiri juga sebenarnya tidak ingat yang mengajukan atau tidak. Baik, Pak Beni mungkin menutup ya sejauh ini melihat upaya-upaya hukum yang diambil oleh masing-masing pihak, oleh mantan terpidana Saka Tatal dan juga terpidana seumur hidup Rivaldi. Lalu bagaimana Kompolnas juga ikut mengawasi proses ini Pak? Bahwa polisi juga ini perannya belum selesai karena tentu masih juga akan dimintai keterangan, mungkin juga akan hadir dalam persidangan dalam kemudian menilai bagaimana proses penyidikan yang berlangsung kemarin dalam kasus kematian Vina dan Eki. Ya, yang pertama dari internal dulu ya. Internal dulu tentunya ini sudah dilakukan langkah-langkah untuk evaluasi, audit, investigasi dan sebagainya. Untuk ini menjadi bahan antisipasi ke depan untuk tidak terulang. Ini secara internal. Kemudian yang kedua, ini kasus kan belum tuntas. Masih 3 DPO. 1 dihentikan penyidikannya. Sehingga dalam rangka menuntaskan kasus ini memang diperlukan sekali dukungan. Seandainya nanti ada novum, kemudian ada putusan yang dari PK ini akan menjadi bahan ketika kasus ini ditangani untuk dituntaskan. Jadi penyidik sekarang
Ya, karena sudah dihentikan, tentunya masih mencari. Ada nggak bukti-bukti baru? Ada nggak hal-hal yang masih bisa didalami, kemudian nanti bisa dijadikan dasar untuk membuka kembali kasus ini. Nah, kontribusi dari PK ini tentunya sangat diharapkan kalau memang nanti hakim memutuskan adanya novum. Oke, baik, kita masih tunggu bagaimana upaya hukum ini bergulir. Terima kasih Prof. Gayus, Pak Beni, Bang Farhad, dan juga Kak Cindy malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan terus kawal dan juga ikuti bagaimana persidangan yang akan berlangsung, upaya hukum yang juga diambil oleh masing-masing pihak.